Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah tunjukkan kita kepada kebenaran dan Allah jauhkan kita dari kesalahan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Salasatul Usul yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang hidup di abad ke-12, yang lahir pada tahun 1115 dan wafat pada tahun 1206 Hijriah. Dan kita tadi telah sampaikan rukun iman yang ke-6, yaitu apa? Iman kepada takdir. Dan kemudian disebutkan di sini dalilnya. Dalil dari iman kepada takdir dalam ayat itu tidak ada yang menyebutkan rukun iman dengan lengkap dalam ayat. Tetapi rukun iman yang lengkap itu disebutkan dalam apa? Hadis. Tetapi rukun iman itu disebutkan dalam ayat, tapi tidak dalam satu ayat secara lengkap. Tetapi dari beberapa ayat kita tahu tentang rukun iman. Di antaranya dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah di sini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Albir yang akan membawa kepada surganya Allah, yang paling penting adalah pertama adalah amanah billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikah, dan beriman kepada malaikat. Sudah berapa ini? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat sudah di 3. Wal kitab, dan beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi, para rasul. Berapa sudah? 5. Di sini hanya 5. Tapi dalam ayat yang lainnya disebutkan tentang iman kepada takdir. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwasanya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, dengan ketetapan, dengan takdir. Artinya semuanya telah ditetapkan. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan ketetapan. Artinya dengan telah Allah ketahui sebelumnya dan telah Allah tulis di Lauh Mahfuz, dan semuanya dengan kehendak Allah, dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman yang harus kita imani semuanya. Kalau ada salah satu yang tidak diimani dari rukun iman, maka dia orang yang tidak punya iman sama sekali. Kalau tidak punya iman sama sekali, maka dia tidak punya Islam. Dia tidak punya Islam. Karena orang yang punya Islam, orang yang Islam harus punya iman, meskipun imannya tidak sempurna, tapi dia harus punya iman. Dan diantara yang harus diimani adalah rukun iman ini. Kalau satu dari rukun iman dia tidak imani, maka dia tidak punya iman sama sekali. Tidak punya iman sama sekali. Maka ini perkara yang penting dalam agama kita. Kan kita sedang mengenal agama. Jangan sampai seorang muslim tapi tidak beriman dengan salah satu rukun iman, maka dia tidak punya iman.
Kalau tidak punya iman ya tidak punya Islam. Ya, maka rukun iman ini perkara yang paling penting untuk difahami dengan benar, karena tidak hanya sekedar pengakuan. Iman bukan sekedar pengakuan. Iman kepada Allah itu ada maksudnya. Iman kepada malaikat juga ada maksudnya. Iman kepada kitab juga ada maksudnya. Kalau maksud-maksud ini tidak diwujudkan, ya, dilanggar, maka bisa hilang imannya. Bisa hilang iman. Maka ini sesuatu yang sangat penting. Kemudian tingkatan Islam yang ketiga yang paling tinggi adalah tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan. Ini orang yang khusus dari orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tingkatan yang di atas Islam. Ada yang khusus dari kalangan orang mukmin dari tingkatan iman, ada yang khusus yang namanya muhsin. Sebagaimana orang mukmin itu adalah orang yang khusus dari muslim. Jadi muslim itu banyak, tapi ada yang khusus dari orang-orang muslim yang namanya mukmin. Berarti banyak mana? Muslim atau mukmin? Banyak muslim. Mukmin itu yang khusus. Muslim yang khusus namanya mukmin, yaitu yang muslim yang sudah sempurna imannya. Di antara orang mukmin ada yang khusus lagi yang namanya muhsin, orang khususnya dari tingkatan orang mukmin namanya muhsin. Nah, ini tingkatan ihsan. Dikatakan dalam kitab ini bahwasanya ihsan itu ada satu rukun, ruknun wahid, ada satu rukun. Nah, rukunnya satu. Nah, kalau Islam rukunnya 5, iman rukunnya ada rukun 6, ada rukun iman yang 6, sekarang ada rukun ihsan. Rukunnya satu tapi ada 2 bagian. Satu tapi ada 2 bagian. Yaitu apa? Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya ibadahnya orang yang sangat rindu dengan Allah seakan-akan sudah melihatnya. Karena dia sudah sangat rindu untuk bertemu dengan Allah, ya, yang paling dia cintai. Kecintaan kepada Allah sudah meliputi hatinya, ya, penuh hatinya dengan kecintaan kepada Allah, sehingga dia seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian yang pertama. Atau ihsan itu adalah bagian yang kedua, ya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika engkau tidak merasa seakan-akan melihat Allah, maka dia adalah orang yang beribadah kepada Allah dan merasa Allah melihat dia. Seakan-akan dia beribadah kepada Allah dan dia meyakini Allah melihat dia. Dia belum tingkatannya, belum yang pertama, tapi tingkatan yang kedua, dan tingkatan yang kedua pun ini atau bagian yang kedua pun ini masih masuk ke dalam kategori ihsan. Jadi kategori ihsan minimal dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia yakin Allah melihatnya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan dalam kehidupan di dunia. Orang yang tingkatan yang kedua saja, ya, yang di bawah yang pertama. Pertama itu tingkatan apa? Sudah luar biasa, ya. Allah berikan taufik kepada orang ini sehingga dirinya sudah di akhirat, sudah di akhirat, padahal badannya masih di dunia karena saking rindunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga, ya, dia hatinya sudah berada di mana? Berada di akhirat. Dia sudah zuhud dengan apa? Zuhud dengan dunia. Nah, dia tidak akan melakukan hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Tapi jangan difahami zuhud di dunia berarti orangnya lusuh. Enggak. Zuhud itu artinya dia melakukan hal yang bukan hanya berbahaya untuk akhiratnya. Yang berbahaya untuk akhiratnya dia tinggalkan. Maksiat berbahaya apa tidak? Berbahaya, maka dia tinggalkan maksiat itu. Ya, dosa besar, dosa kecil dia tinggalkan. Bahkan yang tidak bermanfaat pun dia tinggalkan.
yang tidak bermanfaat, sampai pun yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Jadi yang dia lakukan adalah hal-hal yang bermanfaat untuk apa? Untuk akhirat. Ini tingkatan yang namanya zuhud. Ya. Ya. Berarti dia orang yang meninggalkan dunia apa tidak? Tidak. Karena untuk mencapai tingkatan itu dia butuh dunia. Iya apa tidak? Untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat. Butuh dunia apa tidak? Butuh. Yang bermanfaat misalnya sedekah. Sedekah butuh dunia apa tidak? Maka dia adalah orang yang tidak meninggalkan dunia. Tapi dunia dia cari. Tapi untuk apa? Untuk akhirat. Dunia itu hanya di tangannya. Dia cari tapi hanya di tangannya. Dengan mudah dia keluarkan kalau untuk apa? Kalau untuk akhirat. Dunianya bukan di hatinya. Hatinya sudah di mana? Sudah di akhirat. Orangnya masih di dunia, hatinya sudah di akhirat karena sangat rindunya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunianya tidak di hatinya karena hatinya sudah di akhirat. Terus di mana dunianya? Di tangannya. Kapan harus keluar untuk akhirat, maka segera dia keluarkan. Ya. Jadi orang zuhud itu bukan orang yang tidak punya dunia, bukan. Tapi orang yang berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat dengan dunianya. Maka karena dia adalah orang yang ingin melakukan hal yang bermanfaat untuk akhirat, dia pun mencari dunia. Bukan orang yang lusuh. Sebagian orang sekarang menganggapnya apa? Zuhud itu yang lusuh. Tidak. Zuhud itu yang pakaiannya bagus. Kalau mau sholat. Terus untuk dapat pakaian bagus bagaimana? Minta-minta? Tidak. Untuk mendapatkan pakaian yang bagus berarti dia harus mencari. Maka dia pun orang yang mencari dunia. Tetapi dunianya hanya di tangannya, tidak sampai di hatinya. Tidak sampai di pikirannya. Yang dipikirkan bukan dunia. Kadang orang ada yang dibicarakan selalu dunia. Ini enggak, yang dibicarakan adalah apa? Akhirat. Nah, apalagi ketika di masjid yang dibicarakan adalah akhirat. Tapi ketika sudah di luar masjid, maka dia mencari dunia. Tetapi itu pun tidak menghalangi dari akhirat dia. Ketika sudah saatnya sholat, maka dia lupakan apa? Lupakan dunianya. Ini zuhud. Beda dengan kita. Kadang kita sholat masih apa? Ingat dunia. Nah, sampai tidur pun ngimpinya dunia terus. Sibuk dengan dunia untuk dunia. Ini bukan zuhud, tapi mencari dunia untuk apa? Akhirat. Ini zuhud. Dan dia gunakan kehidupan dunianya untuk apa? Untuk akhiratnya. Nah, atau dia adalah orang yang apa? Dia adalah orang yang beribadah kepada Allah dan merasa diawasi. Orang kalau beribadah dan merasa diawasi, bagus apa tidak ibadahnya? Hah? Bagus. Allah mengawasi bukan hanya zahir kita, tapi mengawasi hati. Maka dia pun akan menjadi orang yang ikhlas. Dia selalu ikhlas. Ini tingkatan ihsan. Maka tingkatan ini membuahkan yang namanya ikhlas. Maka tingkatan ini sering juga disebut dengan tingkatan ikhlas. Karena orang kalau sudah tingkatan ini, maka selalu melakukannya dengan apa? Dengan ikhlas. Selalu dia perbaiki hatinya. Selalu dia inginkan akhirat. Selalu yang dia inginkan adalah ridhonya Allah. Bukan mencari pujian manusia. Bukan menginginkan dunia dari ibadahnya. Ini tingkatan yang sangat tinggi dalam tingkatan Islam. Ya, ini beribadah kepada Allah dalam keadaan dia merasa diawasi. Maka dia akan sebaik-baik dalam beribadah. Dan ibadah itu sifatnya luas. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan merasa diawasi saat sholat saja. Ketika wudhu, ibadah bukan wudhu, ibadah. Ketika sholat sunnah, ibadah atau bukan? Ibadah. Ketika baca Quran, ketika berzikir, ibadah atau bukan?
itu dia semua lakukan dengan sebaik-baiknya. Dia lakukan dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lakukan dengan mencontoh Nabi SAW dan dia menjaga amalan-amalan tersebut. Ya. Bahkan bukan hanya yang wajib yang dia jaga, yang sunnah pun dia jaga. Artinya apa? Dia terus melakukannya. Meskipun sedikit tapi terus. Dan orang yang ihsan ini tahu sedikit yang terus lebih baik daripada banyak yang kemudian apa? Kemudian berhenti. Sebagian kita kan ada ya banyak seminggu, setahun berhenti. Maka ini namanya tidak menjaga. Orang ini kalau tingkatan ihsan itu bukan hanya menjalankan yang wajib, tapi juga yang sunnah. Di samping menjalankan yang wajib, menjalankan juga yang sunnah. Sebagian orang ada yang menjalankan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Sudah tingkatan ini belum? Belum. Tingkatan iman saja masih kurang. Karena tingkatan iman itu dia sudah menjalankan semua yang wajib dan dia tinggalkan semua yang haram. Ini tingkatan iman. Tapi ada orang yang menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Nah, ini belum tingkatan ihsan. Ihsan itu menjalankan yang wajib kemudian disempurnakan dengan yang sunnah. Jadi hati-hati di sini karena setan itu kadang-kadang menyuruh kita melakukan yang sunnah. Setan kadang-kadang menyuruh kita melakukan yang sunnah, tapi untuk meninggalkan yang wajib. Ada orang kadang-kadang sholat, masya Allah, makmum, imamnya sudah bangkit dari sujud yang kedua di rakaat yang terakhir untuk tasyahud akhir. Ini ada makmum yang masih sujud, memanjangkan sujud kan sunnah, masih doa terus. Padahal imamnya sudah apa? Sudah bangun, sudah duduk tasyahud akhir sampai pertengahan mau selesai tasyahud akhir baru dia bangun. Kira-kira bagaimana ini? Tertipu apa tidak oleh setan? Tertipu. Kenapa? Karena mengikuti imam hukumnya wajib. Mengikuti imam hukumnya wajib. Sujud yang lama bagus, sunnah, tapi jangan meninggalkan yang wajib. Ini tertipu oleh setan. Ada yang seperti itu, maka hati-hati. Kita harus hati-hati. Jangan sampai tertipu oleh setan, disuruh menjalankan yang sunnah untuk meninggalkan yang wajib. Ya. Maka di sini butuh yang namanya ilmu. Ilmu untuk mengalahkan setan itu butuh apa? Butuh ilmu dan butuh iman. Ya. Jangan sampai kita kemudian tertipu oleh setan karena kejahilan kita. Disuruh menjalankan yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib karena kejahilan. Ada juga yang mengikuti setan karena imannya yang lemah. Maka butuh ilmu, butuh iman. Ya, butuh ilmu dan butuh menjaga iman. Orang yang ihsan ini orang yang menjaga amalan. Meskipun sunnah. Orang kalau meninggalkan yang sunnah dapat dosa apa tidak? Tidak melakukan yang sunnah berdosa apa tidak? Tidak. Nah. Tidak berdosa. Tetapi orang yang ihsan ini orang yang melakukan apa? Sunnah. Meskipun meninggalkannya tidak berdosa, tapi karena dia sudah tingkatannya apa? Ihsan, maka dia menambah keimanannya dengan menjalankan yang sunnah, tapi bukan dengan meninggalkan yang wajib. Tidak, yang wajib lebih dia perhatikan, tapi yang sunnah dia juga jalankan. Ini tingkatan ihsan. Bukan hanya sholat fardu, tapi sholat rawatib. Dia jaga, dan terus dia menjaga. Dan menjaga ini menjadi sesuatu yang membuat dia menjadi orang yang tingkatannya ihsan. Karena ada juga orang yang melakukan yang sunnah tapi tidak menjaganya. Tercela apa tidak? Dia menjadi tercela. Tercela bukan karena dia tidak menjalankan yang sunnah,
Bisa difahami? Tercela bukan karena dia tidak menjalankan yang sunnah. Karena apa? Tidak menjalankan yang sunnah tidak berdosa. Tapi masalahnya dia adalah orang yang tadinya menjalankan sunnah terus meninggalkannya. Paham? Tadinya dia selalu rawatib dia jaga. Kemudian suatu saat berubah. Ya, karena tidak lagi belajar, tidak lagi menuntut ilmu, tidak lagi berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Akhirnya yang dia jalankan hanya yang wajib saja. Yang sunnah yang dulu dia lakukan, sekarang ditinggalkan terus. Sholat rawatib yang tadinya dia jalankan, dia jaga, dia tinggalkan. Tercela apa tidak di sini? Tercela. Meskipun benar meninggalkan yang sunnah itu tidak berdosa, tetapi masalahnya dia meninggalkan menjaga yang sudah dia lakukan. Paham di sini? Maka menjaga yang sudah dilakukan itu perkara yang penting untuk mencapai tingkatan ihsan. Oleh karena itu jangan banyak-banyak. Tidak harus kita banyak. Karena kalau banyak bisanya nanti apa? Bisa berhenti malah. Jangan kemudian nanti malam saya mau sholat 11 rakaat, besok 11 rakaat. Padahal apa? Dia mungkin tidak mampu ya. Dengan kerjaan dia yang banyak, capek yang luar biasa, dia paksa 11 rakaat, akhirnya 2 hari berjalan, besoknya nggak pernah sholat malam lagi. Mana yang lebih bagus? 1 rakaat tapi setiap malam. Dengan yang 11 2 malam berhenti. Mana yang lebih bagus? Yang 1 tapi terus menerus. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis apa? Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang terus menerus meskipun apa? Meskipun sedikit. Sehingga kita jangan memaksakan diri yang banyak, sedikit semampunya. Jangan melihat, oh teman saya juga kuat, saya harus kuat. Sama apa tidak? Teman saya sedekahnya banyak, saya harus banyak. Padahal dia nggak punya. Maka dia sendiri yang memberatkan diri. Yang kemudian dia tidak menjaga. Jadi menjaga itu menjadi perkara yang penting. Ya. Sekarang apa amalan-amalan kita yang sudah kita jalankan, kemudian kita tinggalkan terus, tidak pernah lagi dijalankan, kemudian kita hidupkan. Mungkin ada yang diantara kita nggak pernah lagi baca Quran. Karena dulu apa? Targetnya apa? Targetnya harus khatam setiap sekian hari. Lama-lama nggak kuat. Akhirnya berhenti dan tidak pernah baca lagi. Maka apa? Lebih bagus apa? Latihan dengan yang semampunya dulu, sedikit. Setiap hari 1 lembar misalnya. Tapi dia rutin. Itu lebih bagus. Bisa jadi saat malaikat datang sedang membaca Quran. Tapi kalau sekarang berapa juz, besok sama sekali tidak. Nah, malaikat datang pas sama sekali tidak. Maka apa? Menjaga itu menjadi sesuatu yang penting untuk mencapai tingkatan ini. Dan supaya kita bisa menjaga, maka kita jangan memaksakan diri dengan amalan yang apa? Yang banyak. Latihan dengan yang sedikit. Yang rawatib dulu. Ya. Rawatib dijaga. Ya. Zikir pagi, zikir sore dijaga. Nah. Ya. Kemudian apalagi yang lainnya dijaga, yang sudah kita mampu kita jaga. Maka dengan itu akan mendudukan kita pada tingkatan yang apa? Tinggi dalam agama dengan menjaga ibadah. Sekali lagi, meninggalkan yang sunnah bukan sesuatu yang berdosa, tidak. Tetapi masalahnya kita kadang sudah menjalankan yang sunnah, terus karena kerasnya hati, sakitnya hati, terus kita apa? Tinggalkan, tidak lagi kita pedulikan.
Ini menjadi tercela. Karena ibarat orang yang sudah membuat tenunan yang bagus, satu hari satu benang, lama-lama aja jadi. Setelah itu apa? Tidak dilanjutkan, bahkan dirusak. Bahkan dirusak. Maka menjadi hal yang penting untuk kita apa? Berusaha menjaga apa? Amalan, menjaga amal ibadah, ya. Terutama yang pertama yang wajib. Yang wajib ini hendaknya diutamakan. Jangan kemudian kita sibuk dengan yang sunnah, tapi kita menyepelekan yang wajib. Karena yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita perhatikan dulu yang wajib. Yang wajib kita perhatikan, yang haram kita tinggalkan. Kemudian yang makruh. Jangan sampai kemudian meninggalkan yang makruh tapi masih melakukan yang haram. Menjalankan yang sunnah, perhatian dengan yang sunnah, tapi terjatuh kepada apa? Meninggalkan yang wajib. Ini perangkap dari syaitan. Maka seorang bertahap, belajar sedikit demi sedikit, ya. Dia masih pada tingkatan memang harus belajar yang wajib dulu. Ya sudah, belajar sholat dulu, belajar wudhu dulu. Tidak harus kemudian dia ingin mendapatkan semuanya dan ingin menjalankan semuanya, kemudian dia lakukan sehari dan setelahnya ditinggalkan. Maka ini tingkatan ihsan. Ini orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia merasa diawasi, maka dia akan berbuat sebaik-baiknya. Dia tidak akan asal-asalan, kan begitu ya. Orang kalau bekerja dalam urusan dunia saja, kalau ada yang ngawasi, ada CCTV lah. Beda enggak dengan yang tidak ada CCTV-nya? Mungkin beda, ya kan? Karena ada yang ngawasi. Kalau kita merasa, kita nggak usah merasa diawasi CCTV, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita merasa diawasi oleh CCTV, nanti kita berpikir bagaimana agar CCTV-nya kita tutup. Tapi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita tidak bisa menutup. Karena Allah Maha tahu. Kalau sifat ini ada dalam diri kita, maka kita akan menambah tinggi tingkatan agama kita. Akan menambah tinggi tingkatan agama kita, dan agama kita itu bukan asal banyak beramal, tapi sebaik-baik amal. Gitu kan? Allah mengatakan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini namanya ihsan, ahsanu amala. Siapa yang paling ihsan dalam beramal? Siapa yang paling ikhlas? Siapa yang paling sesuai dengan Nabi SAW? Itu yang paling tinggi. Bukan siapa yang paling banyak amalnya, bukan. Karena kalau banyak amalnya tapi tidak sesuai dengan Nabi, banyak amalnya tapi tidak ikhlas, maka tidak ada nilainya. Tapi bukan berarti di sini anjuran untuk tidak banyak beramal, bukan. Tapi anjuran untuk ikhlas. Tapi jangan sampai hanya sekedar kita pengen banyak amalan tanpa sesuai contoh. Kepengen banyak amalan tapi tanpa memperhatikan hati. Perbanyak amalan tapi sesuai dengan contoh Nabi. Perbanyak amalan tapi dengan memperhatikan ikhlas. Itu yang paling utama. Nah, kalaupun belum bisa banyak amalannya, maka sedikit tapi ikhlas, sedikit tapi sesuai dengan contoh, tentu lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas, daripada banyak tapi tidak sesuai dengan contoh. Makanya pernah ada suatu saat sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang mata sa'ah. Ya Rasulullah, hari kiamatnya kapan? Nabi SAW menjawab dengan apa? Ini pertanyaan ada yang lebih penting. Ini pertanyaan ada yang lebih penting dari pertanyaan ini. Maka Nabi tidak menjawab kapannya, karena memang Nabi tidak diberitahu kapan. Tapi ada sesuatu yang lebih penting diingat oleh Nabi bertanya kepada dia, "Madza a'datta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan? Itu yang penting.
Apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat? Karena kiamatnya masih terjadi. Kematian pasti terjadi. Bukan itu yang penting, bukan kapannya. Ya. Tetapi yang penting apa yang sudah disiapkan untuk akhirat. Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi kematian? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Yang pasti akan terjadi. Itu yang lebih penting. Kemudian orang tadi mengatakan, ma'adatu bikatsiri minal ibadah, bikatsiri minas shalah wal shadaqah, dan yang lainnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan dengan banyak ibadah. Artinya dia hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ya. Dia tidak banyak melakukan yang sunnah. Dia mengakui bahwa dirinya penuh dengan kekurangan, sehingga dia hanya menyiapkan dengan yang wajib, tapi tidak diperbanyak dengan apa yang sunnah, ya, atau tidak diperbanyak dengan banyak amalan, tetapi dia memperhatikan amalan-amalan yang sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak banyak ibadahnya, dia mengatakan, saya tidak banyak beribadah ya Rasulullah. Saya tidak banyak sholat, tidak banyak sodakoh. Artinya sholat sunnah, sodakoh juga tidak banyak, dan ibadah-ibadah yang sunnah tidak banyak. Tetapi kata dia, tetapi saya mencintai Rasulullah. Tetapi aku mencintaimu ya Rasulullah. Artinya dia ingin mencontoh Rasul dalam ibadahnya. Dia ingin mencontoh Rasul dalam ibadahnya meskipun belum bisa banyak. Paham di sini? Ya. Orang tadi mengakui ketika ditanya, apa yang kamu sudah siapkan untuk akhiratmu? Apa yang sudah kamu siapkan untuk matimu? Dia mengatakan, saya tidak menyiapkan dengan banyak ibadah, tetapi saya melakukannya apa yang saya melakukannya, tapi dengan mengikuti engkau. Meskipun masih sedikit, tapi aku mengikuti engkau. Tidak membuat yang baru. Ya. Tidak banyak amalan-amalan yang baru, tapi sedikit, tapi mengikuti engkau. Kemudian Nabi SAW menjawabnya, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama dengan yang engkau cintai. Maka orang kalau mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi apa yang dimaksud dengan mencintai Rasul? Apakah mencintai Rasul kemudian mengada-adakan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Mencintai Rasulullah SAW tentu dia akan mengikuti Rasul, kan begitu. Meskipun dia belum bisa banyak. Dan memang tidak mampu kita akan seperti Rasulullah SAW. Bagaimana kita akan mampu seperti Rasulullah SAW dalam banyaknya ibadahnya, dalam sempurnanya dalam ibadah? Kita tidak mungkin. Kenapa? Karena Rasul adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Memang manusia pilihan. Memang manusia yang telah diberi taufik oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang luar biasa. Kita tidak akan bisa seperti Rasulullah SAW dalam kesempurnaannya, dalam banyaknya. Lihat saja Rasulullah dalam salat sunnahnya. Pernah sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman salat bersama Nabi SAW. Dalam rakaat yang pertama saja yang dibaca apa? Al-Baqarah. Terus tambah ditambah An-Nisa. Ketika baca Al-Baqarah, itu sahabat Hudzaifah berharap apa? Mudah-mudahan setelah Al-Baqarah ruku. Ternyata setelah Al-Baqarah belum ruku. Terus baca surat apa? An-Nisa. Seperti itu kita akan mampu. Ya. Beliau adalah memang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi paling tidak kita, Rasulullah sholat malam, maka saya sholat malam. Sholat malamnya Rasulullah bagaimana? Boleh enggak satu rakaat? Ternyata boleh satu rakaat. Udah satu rakaat aja. Mampu untuk 3. Tapi yang penting apa? Rutin. Dijalankan sedikit tapi terus menerus. Maka yang seperti ini namanya mengikuti Rasul, mengikuti Rasulullah. Tidak harus apa? Banyak terus berhenti. Kalau banyak berhenti mengikuti apa tidak? Tidak.
Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir. Maka kita berusaha untuk tidak meninggalkan sholat witir meskipun hanya satu. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Maka kita pun apa? Mengikuti Nabi untuk menjaga 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tapi jangan meninggalkan yang wajib. Ya. Jangan kemudian sholat malam sudah saatnya subuh ngantuk nggak sholat subuh. Karena sholat malam yang terus menerus, saatnya sholat subuh malah ngantuk, tidak sholat subuh. Nah, maka yang seperti ini tertipu oleh apa? Tertipu oleh syaitan. Ini tingkatan apa? Ihsan adalah beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa beribadah sebaik-baiknya butuh ilmu apa tidak? Butuh ilmu. Maka ilmu adalah sesuatu yang harus terus kita bersemangat ya, untuk mensyukuri nikmat Islam. Agar kita semakin tahu Islam, naik tingkatan menjadi mukmin, syukur-syukur bisa menjadi apa? Muhsin. Ini semuanya butuh ilmu. Dan ini nikmat yang paling besar. Nikmat Islam itu nikmat yang sangat besar. Harus selalu diingat-ingat. Bahwa semuanya itu apa? Kecil. Bahwa dunia itu adalah kecil. Artinya kalau kita tidak mendapatkan dunia, tapi kita masih bisa mendapatkan Islam, masih bisa menjaga Islam, masih bisa di atas Islam, maka kita telah mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Karena kadang ada orang yang apa? Memandang orang kafir dengan pandangan kagum. Enak ya. Mobilnya ganti-ganti terus ya. Rumahnya besar ya. Seakan-akan apa? Kita tergiur untuk seperti itu. Padahal apa? Kita lebih mulia apa tidak? Kita lebih mulia kalau kita di atas Islam. Kita lebih mulia kalau kita di atas Islam daripada orang yang mendapatkan dunia yang banyak tapi tidak memiliki apa? Tidak memiliki Islam. Maka hendaknya kita pahami ini. Ini nikmat yang sangat besar. Nikmat Islam itu nikmat yang sangat besar. Ya. Harus betul-betul kita jaga. Kita jaga, kita tingkatkan keislaman kita. Ya. Karena Islam itu tidak satu tingkatan. Nah, di sini dibawakan dalil tentang tingkatan ihsan ini. Dalilnya apa? Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan Allah bersama orang yang muhsin. Disebutkan takwa dan muhsin. Berarti ada takwa, ada muhsin. Dan muhsin ini di atasnya takwa. Muhsin di atasnya takwa. Nah, orang yang bertakwa maka dia sudah mencapai tingkatan mukmin. Ya, sudah mencapai tingkatan mukmin. Ya. Dan orang yang tingkatannya mukmin maka dia bisa naik menjadi tingkatan apa? Muhsin. Tapi tidak semua muslim mukmin dan tidak semua muslim dikatakan orang yang dikatakan muttaqin. Memang harus punya takwa, harus ada takwa, tetapi takwanya tidak sampai muttaqin. Takwanya orang muslim, tingkatan muslim, takwanya itu belum sampai apa? Tingkatan muttaqin. Bisa dipahami tidak? Kalau muttaqin itu artinya dia sudah menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Tapi ada muslim masih mencuri. Muslim atau bukan? Muslim. Apa keluar dari Islam? Tidak. Mencuri tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi keislamannya tidak sampai tingkatan muttaqin. Tidak sampai tingkatannya mukmin. Apalagi muhsin. Muhsin maka dia bukan hanya apa? Meninggalkan yang haram. Kalau dia mendapat uang, kemudian dia ragu-ragu, maka apa? Dia nggak terima. Kalau dia khawatir uangnya apa? Uangnya haram, maka dia tidak. Nabi SAW ketika apa? Berjalan dan melihat ada korma. Ada korma, beliau tidak mengambilnya untuk dimakan. Beliau mengambilnya tapi tidak dimakan, tapi mengambilnya hanya untuk diamankan supaya tidak diinjak. Kenapa tidak dimakan? Beliau khawatir ini korma sedekah.
Karena beliau tidak boleh apa? Menerima sedekah. Ya. Satu korma saja beliau apa namanya tidak ingin ya, dimasuki dengan sesuatu yang haram. Nah, maka ini tingkatannya sudah tingkatan apa? Muhsin. Apalagi malah ngambil yang banyak. Apalagi mencuri, tidak akan dia lakukan. Tingkatan muhsin tidak akan melakukan itu. Nah, baik. Kemudian dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayy 'alal 'azizir rahim." Bertawakallah kalian kepada yang Maha Perkasa dan Maha Rahim, Maha Rahmah, Maha Kasih Sayang. Nah, siapa itu? Alladzi yaraka hina taqum, yaitu yang melihat engkau ketika engkau berdiri dalam ibadah. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat engkau ketika bersama dengan orang-orang yang beribadah. Allah melihat ketika kita sedang sholat sendiri maupun ketika kita sedang sholat bersama yang lain. Orang yang merasa seperti ini, maka dia akan sholatnya bagaimana? Sebaik-baiknya. Dia akan bukan hanya tumakninah, bahkan dia bisa lama. Dia akan mencari yang sempurna. Bukan hanya tumakninah harus. Tumakninah itu harus, karena itu wajib. Tapi dia bukan hanya tumakninah, tapi bahkan dia lebih dari tumakninah, dia itu lama. Kalau tumakninah itu artinya apa? Tumakninah itu kan artinya tenang. Itu tumakninah. Ruku dengan tenang, sujud dengan tenang. Tidak, belum sujud betul, bangun. Belum ruku betul, bangun. Ini namanya tidak tenang. Ini namanya tidak tumakninah. Baik apa tidak sholatnya? Bukan hanya baik, tidak sah. Tapi orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia tumakninah dan dia berusaha untuk sebaik-baiknya dalam ruku, sebaik-baiknya dalam sujud, karena Allah merasa mengawasi dirinya. Tetapi tidak kemudian tadi sujud lama meninggalkan mengikuti apa? Imam. Ini juga tertipu oleh setan. Ini juga bukan orang yang ihsan. Nah, dia berusaha sebagus-bagusnya mengikuti imam, dan dia berusaha sebagus-bagusnya dalam mengikutinya, dengan berzikirnya, dalam berdoa, dalam sujudnya, dalam rukuknya. Nah, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah itu samiul alim. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi." Allah menyebutkan dalam firman-Nya, tidaklah engkau wahai Nabi, wa matakunu, tidaklah engkau, ini ayatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad SAW dalam suatu amalan apapun, dan tidaklah engkau dalam membaca Quran, dan tidaklah engkau ketika sedang melakukan amalan yang besar atau amalan yang kecil, kecuali kami menyaksikan apa yang kamu lakukan. Kecuali Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan oleh hamba-hambanya. Nah, ini semuanya dalil tentang adanya tingkatan beribadah seakan-akan diawasi oleh Allah, bahkan beribadah seakan-akan dia melihat Allah, karena sudah saking rindunya dengan Allah. Kalau yang pertama itu ibadahnya orang yang cinta kepada Allah, tapi yang kedua sudah di atas cinta, yaitu sudah sampai rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melakukannya dengan ringan, dia melakukannya dengan sangat senang, karena dia sudah rindu. Dia melakukannya dengan sangat senang. Beda dengan orang munafik. Orang munafik sholat apa tidak? Sholat, tapi sholatnya malas. Sholatnya malas. Beda dengan orang yang beriman. Apalagi orang yang ihsan. Ya. Orang yang ihsan seperti Nabi SAW. Sholat itu seperti penyejuk mata. Ya.
Tapi ini pemberian dari Allah, ini karunia dari Allah. Ya kita nggak bisa seperti Nabi yang sholatnya itu betul-betul bahkan menjadi apa? Penyejuk. Maka sholat itu nikmat. Sholat itu justru menjadi sesuatu yang sangat apa? Menyenangkan, sangat lezat. Ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat lezat. Ya, bagi tingkatan-tingkatan yang seperti ini, tingkatan ihsan, tingkatan para nabi. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika menyuruh Bilal untuk apa? Mengumandangkan azan, karena muadzinnya di masa Nabi siapa? Bilal. Maka Nabi menyuruh azan Bilal, Bilal azan, tapi menyuruhnya bagaimana? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, mari kita beristirahat, mari kita bersenang-senang dengan apa? Dengan sholat. Sholat jadi sesuatu yang menyenangkan, ibadah, tidak ada berat sama sekali. Makanya sholatnya pun lama. Dan menikmati lamanya itu karena senang. Karena senang. Beda dengan tingkatan kita. Pengennya yang cepat. Dan sudah cepat pun masih yang diingat adalah apa? Ya, dunia juga. Sehingga tidak kurang merasakan betapa nikmatnya ibadah. Tetapi kita berusaha, ya, berusaha untuk bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah ilmu, bertambah amal, dan kita butuh ilmu. Kita lebih butuh ilmu lebih daripada butuhnya kita kepada makan, ya. Lebih daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Maka hendaknya terus bersemangat dalam apa? Menuntut ilmu. Terus bersemangat dalam menuntut ilmu, ya. Tidak ada istilah libur dari menuntut ilmu. Tidak ada istilah libur dari menuntut ilmu. Kalaupun kita tidak bisa hadir dalam menuntut ilmu, sekarang kita bisa melalui apa? Live gitu ya misalnya. Atau apa misalnya, ya. Kalaupun kita sedang ada sesuatu hal sehingga apa? Sehingga tidak bisa menuntut ilmu, maka kita bisa cari cara yang lain untuk terus bisa menuntut ilmu, ya, untuk bisa terus mempelajari ilmu. Karena ini sesuatu yang sangat penting untuk menjaga agama kita, ya, yang merupakan nikmat yang paling besar. Yang terakhir, kemudian di sini dalil dari sunnah tentang tingkatan agama. Dalil dari sunnah tentang tingkatan agama ini disebutkan dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Ya, ringkasnya adalah bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW menyerupai seorang laki-laki yang sangat muda, yang sangat hitam, ya, hitam kelam rambutnya, dan memakai baju putih yang sangat putih. Tidak ada bekas-bekas orang yang apa? Datang dari safar, datang dari jauh. Tidak ada tanda-tanda orang yang datang dari jauh, karena dia rambutnya sangat hitam dan bajunya sangat putih. Tetapi anehnya tidak ada yang kenal. Kalau bukan orang jauh mestinya kenal, gitu kan? Kalau bukan orang jauh mestinya kenal, tapi nggak ada yang kenal. Berarti orang jauh atau bukan? Orang jauh, tapi tanda orang jauh tidak ada, karena rambutnya yang sangat hitam bersih, tidak kena debu, dan bajunya yang sangat putih, tidak kena debu. Kalau zaman dulu kan kalau orang jauh kan kelihatan banyak apa? Debu, karena dia perjalanan jauh, tapi nggak kelihatan itu. Tapi anehnya tidak ada yang kenal. Maka orang ini mendekati Nabi, dan sebenarnya dia adalah malaikat. Mendekati Nabi sampai sangat dekat, kemudian sampai lututnya diletakkan di lututnya Nabi SAW. Ya. Kemudian apa? Orang ini bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan. Kemudian dijawab masing-masing pertanyaan. Islam dijawab dengan rukun Islam. Islam, ketika bertanya Islam dijawab dengan rukun Islam. Menunjukkan bahwa dalam agama kita rukun Islam itu sesuatu yang sangat penting.
Dan rukun Islam itu berupa amalan zahir, yaitu 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, Ramadan dan haji. Ini amalan dalam Islam yang sangat penting, sehingga ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi menjawab rukun Islam. Kemudian ditanya tentang iman. Ketika ditanya tentang iman, yang dijawab adalah amalan hati, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Ini menunjukkan apa? Bahwa rukun iman juga perkara yang sangat penting yang harus kita imani dengan benar. Bukan hanya imani, tapi diimani dengan benar. Ya. Harus diimani dengan pemahaman yang benar. Ya. Dan itu akan sangat berpengaruh dengan tingkatan keislaman seseorang. Akan sangat berpengaruh dengan tingkatan keislaman seseorang. Kemudian setelah itu ditanya tentang ihsan. Ketika ditanya tentang ihsan, menjawab dengan tadi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, atau engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan kau yakin Allah melihatmu ketika beribadah. Ini ihsan. Ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dari mana kita tahu ini adalah agama? Dari mana kita tahu ini adalah agama? Di akhir hadis disebutkan bahwa setelah beberapa hari atau setelah beberapa saat, ketika orang ini sudah tidak ada lagi, Nabi bertanya kepada sahabatnya, yaitu bertanya kepada sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya ringkas ini hadisnya. Nabi bertanya, "Ya Umar, wahai Umar, tahukah engkau, atadri manis sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Tadi atau kemarin?" Gitulah. Siapa yang bertanya kemarin? Siapa yang bertanya tadi? Gitu. Itu orang yang pemuda tadi. Yang pada waktu itu tidak ada yang tahu kalau itu malaikat Jibril, nggak ada yang tahu. Nabi bertanya, siapakah yang datang bertanya tadi atau kemarin? Maka sahabat Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, hada Jibril. Yang baru datang itu adalah malaikat Jibril. Untuk apa datang? Atakum, mendatangi kalian, yu'allimukum dinakum, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama. Untuk mengajarkan agama kepada kalian. Lihat, mengajarkan agama. Tapi yang ditanya apa? Islam, iman, dan ihsan. Berarti Islam, iman, dan ihsan adalah bagian dari agama. Dari sinilah maka para ulama mengatakan bahwa agama itu bertingkat. Agama Islam itu tidak satu tingkatan. Ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, dan ada tingkatan ihsan. Dan malaikat Jibril di sini mengajari tapi dengan bertanya. Mengajari tapi dengan model apa? Bertanya. Nah, ini sesuatu yang bagus. Kadang kita perlu bertanya untuk mengajari orang tapi dengan cara apa? Bertanya. Atau kita bisa mengajari orang dengan kita menanyakan. Kita sudah tahu, tapi kita tanyakan untuk orang lain supaya orang lain tahu. Ini juga bagian dari mengajari orang. Dan dari sini kita tahu bahwa Islam itu tidak satu tingkatan, ya, ada 3 tingkatan dalam hadis Jibril yang terkenal, yang panjang. Maka dengan ini kita selesai dari tingkatan dari mengenal agama Islam secara ringkas. Ya. Setelah kita mengenal Allah, kemudian mengenal Islam, ini menjadi perkara yang wajib harus diketahui oleh setiap Muslim. Kemudian tinggal tersisa satu pembahasan, yaitu mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembahasan kita berikutnya adalah tentang mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa difahami dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampunannya dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di majelis kita. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita semuanya. Memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kedua orang tua kita, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kaum
muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.